Jadi misalnya saya memang murah untuk beberapa blockchain, tapi kalau misalnya untuk blockchain yang rame segala macam, tetap ada harganya gitu. Jadi walaupun murah pun itu adalah $0,01 gitu. Sedangkan kalau pakai database gratis. Jadinya kalau kita lihat orang-orang ini nih gitu, mereka kan bisnis kan. Mereka ngerasa oh ya udahlah kita bikin aja gitu. Ini semurah mungkin dengan hanya pakai database biasa, kemudian asetnya kita simpan. Nah, tapi nggak semua yang kayak gini nih nipu ya, by the way. Nggak semuanya yang kayak gini. Ada juga yang memang secara jujur dia bisnis gitu basically, dan dia selalu nunjukin apa hasil auditnya dan segala macam gitu dengan cara lain lah basically. Oke, gue nggak pakai blockchain, tapi hasil audit gue jelas nih gitu. Ini ada asetnya nih segala macam. Gue bisa bayar kalau terjadi apa-apa. Itu kan nggak bisa guaranteed, tapi kan tetap juga bahwa that's safe lah, kan. Gitu. Itu ada mekanisme sekarang yang sekarang di OJK sama di Bapepti itu ada mekanisme. Dan itu dilegalkan, itu no problem gitu. Itu sebenarnya no problem. I see, oke. Hanya memang kasus FTX itu mengerikan sekali karena dia secara teknis di sana tuh dia juga bikin report tapi reportnya palsu. Jadi ada double booking gitu loh. Jadi ada buku ledger luar sama ledger dalamnya gitu. Tapi gini, kalau aku selalu bilang kalau beli kripto belilah di exchange Indonesia. Kalau simpanlah di wallet. Karena wallet begitu masuk ke wallet saya itu benar-benar it's really masuk ke dompet sendiri, dikunci itu. sendiri, kita pegang sendiri. Kita pegang gitu. Sejauh ini sih itu nggak pernah ada masalah gitu, dan penyimpanan itu di seluruh dunia seperti itu, nyimpan kripto ya di dompet, dijagain sama dompetnya sendiri karena dompetnya juga bagian dari blockchain gitu. Bikin dompet juga gampang banget sekarang. Dari dulu juga udah gampang sih. Kalau benar, saya bukannya benar, saya cuma menganalogikan begini. Saya yang generasi apa? Gen Y, udah nggak usah diomongin kan. Dengan generasi sekarang itu kan bahasanya berbeda jauh. Ya kan, how I can co-op dengan you, misalnya talking about crypto segala macam because aku ngerasanya sih kayak kembali aja dasarnya kita semua pengen get something out of this life lah basically kan. Investasi itu kan sebenarnya supaya kita bisa hidup lebih nyaman kan basically. Itu sama gitu. Gen Z juga sama sebenarnya, begitu dia muncul dari kuliah gitu langsung ngeliat kiri kanan gitu. Oh ini gimana caranya gue kaya nih gitu basically gitu. Kebanyakan orang yang investasi di kripto sebenarnya juga kayak kebanyakan orang yang investasi di kripto sebenarnya mindsetnya sama dengan kita yang fokusnya kayak investasi tanah segala macam gitu. It's an investment gitu. Ini bisa sampai berapa kali lipat? Bisa 2 kali lipat. Is this also one of the reason kenapa itu property crash ya? I don't know. Sekali lagi saya bukan ekonom, tapi balik lagi gitu nih. Kalau terus nggak ada yang beli, kemudian. Jadi kalau aku pribadi ya, jadi tidak sebagai ekonom, tapi aku aku punya satu rumah, tapi aku nggak beli lagi. Kenapa? Karena rumah menurutku nggak terlalu liquid, susah untuk jual sama kayak bahkan lebih liquid NFT ya yang tadi aku bilang nggak liquid. Misalnya aku taruh NFT aku for sale. Sedikit aja di bawah market price, pasti kejual langsung, nggak sampai 1 hari itu pasti kejual gitu. Itu NFT yang nggak liquid, apalagi kriptoku gitu. Kripto kan udah langsung ada liquidity-nya. Kalau maksud gue kayak kalau rumah kan, walaupun like it's huge, it's good gitu, itu aset lah ya gitu. Tapi kalau aku pribadi aku nggak investasi banyak di situ. Karena ya ngejualnya susah nanti kalau ada apa-apa. And takes time. Dan banyak opportunity loss kalau misalnya nanti kedepannya saya punya uang keikat semua nih, misalnya 1M di rumah gitu. Saya mau jual nggak bisa. Terus habis itu satu-satunya cara itu adalah minjem dari bank dengan ngeborahin rumah gitu kan. Dan itu aku nggak pengen gitu kalau kayak gitu. At the end rumahnya ya disita. Akhirnya that's the only thing. Iya benar. Itu kurang oke gitu menurutku. Gitu lebih baik daripada aku meresikokan seperti itu investasiku ke hal yang memang cukup liquid untuk langsung bisa ditukar. So do you still thinking bahwa crypto, blockchain segala macam ini adalah the future, bahwa kita nggak akan balik lagi ke zaman saya yang dinosaurus itu? bukan dinosaurus. I still think so ya. Aku ngerasa justru ini baru awal-awal nih gitu. Baru 20 juta orang gitu kan. Belum sampai 200 juta orang. So you see gitu. The potential besar sekali. Aku ngelihat sebenarnya justru dalam beberapa tahun lagi orang bakalan bingung kenapa kita masih mikirin investasi kripto atau enggak gitu.
itu by default investasi di kripto itu harusnya semua orang supaya bisa ada at least ada potensi untuk lebih besar. Pokoknya gitu, intinya you have to do it ya, you have to it, join that gitu. ya. You have to do it dan itu bukan cuma Indonesia, negara lain udah kayak gitu. Growth-nya bakalan makin lama makin naik. Hanya saja obviously tadi aku bilang signal and noise, right? Ada sinyalnya, ada noise-nya gitu kan. Banyak noise di luar sana. Di kripto tuh banyak banget noise. Banyak sekali ditawarin beli kripto ini yuk gitu. Ini teman gue yang bikin nih segala macam gitu. Itu hati-hati gitu. Fokuslah untuk mereka yang di luar sana yang dengerin ini Bitcoin ya, itu paling gampang lah Bitcoin, beli aja gitu. Kalaupun lagi turun nggak apa-apa, kalaupun lagi naik pun sebenarnya beli aja, tabungannya cuma 100.000 Sama, aku juga dulu kayak gitu. Sama juga untuk kripto yang lain gitu. Kalau misalnya memang udah papan atas gitu, ada potensinya gitu. Tapi fokuslah di Bitcoin. Nah, kedua kalau misalnya mau belajar trading nggak usah pakai grup. Banyak sendiri, nggak usah pakai grup berbayar. Oke. Banyak banget di luar sana yang kayak grup berbayar yang kayak ngejualan macam-macam lah segala macam. Itu konyol sebenarnya karena buat apa? Misalnya saya trader jagoan ya gitu. Buat apa saya minta duit untuk orang masuk ke grup saya? Kan saya udah punya duit sendiri gitu dari trading gitu. Kalau misalnya masih minta duit lagi kan berarti saya mungkin bukan trader yang bagus-bagus amat. Ngapain dicontoh gitu. You ask for the fee kali. Iya, joining fee maksudnya. Joining fee-nya suka gede-gede. Nah, itu yang rada konyol. Itu yang rada konyol. Jadi itu di luar negeri juga sama. Ini bukan cuma di Indonesia ya, seluruh siapapun yang di Indonesia gitu. Cuma di US juga sama dan memang kultur kripto itu akhirnya banyak orang gue pengen belajar, ya udah gue les itu aja. Itu apa gitu. Karena mereka mau protek community itu. Kalau untuk supaya kriptonya tuh very strong gitu. Nggak kayak gitu, tapi beda. Gitu. Karena kalau misalnya untuk memprotek community, proteknya itu either dengan utility atau memang ya benar-benar biarkan asetnya bergerak sendiri. Jadi asetnya yang jadi community patrolnya basically gitu. Misalnya saya salah satu NFT saya gitu kan, itu saya jadi bagian dari komunitas yang rada gede itu gitu. Nah itu masuknya nggak bayar, masuknya cuma beli NFT-nya doang. Gitu, I'm just part of the community gitu basically. Nah kalau ini kan gitu, ini grup, lu masuk ke grup ini dengan bayar gitu basically gitu kan. Something is wrong ya? Ada something nggak terlalu benar gitu sebenarnya gitu. Karena harusnya kalau sebuah trading group yang memang belajar untuk trading harusnya gratisan aja, masuk ke dalam grupnya, ikut belajar segala macam. Dari belajar itu dia ngerti gitu, ini caranya trading segala macam, jadi pintar gitu. Apakah orang tersebut jadi kayak mau ambil personal benefit untuk dia sendiri? Aku nggak tahu ya, aku nggak tahu. Dia punya investment. Aku nggak tahu. On top of that, ini aku nggak bisa berspekulasi sama sekali gitu ya. Tapi kalau aku lihat di US itu yang terjadi. Kalau di US banyak sekali. Aku di US lama Mbak waktu itu. Jadi when I was in the US for crypto dari tahun berapa ya, dari tahun 2021 pas waktu lagi bull market begitu aku di sana. Di Miami beberapa tahun itu orang-orang di sana itu banyak banget grup-grup yang isinya orang-orang yang istilahnya scammer doang gitu basically. Dia nggak terlalu bisa trading, tapi dia cuma kayak ngumpulin orang sebanyak-banyaknya. Habis itu beli rame-rame nih token ini. Tokennya nggak ada liquidity sama sekali. Karena dibeli jadi naik harganya. Jadinya hebat, kamu jenius sekali, padahal sebenarnya gara-gara semua orang di grupnya pada beli. Kalau kayak gitu kan sebenarnya konyol ya gitu. Namanya pump and dump gitu. Kan? Itu pump and dump. Itu benar-benar buat dia beli untuk naikin harga token gitu kan. Rame-rame gitu. Semuanya pada beli gitu. Bukan dari signal. Nah, kalau ada satu teman saya di sini yang pintar banget tradingnya. Dia kalau ngajarin kita tuh itu ngasih chart. Terus ini bentuknya seperti ini kalau chartnya. Ini liquidity-nya flow-nya dari sini. Ini kalau lo lihat dari market dexing ini, market yang ini gitu. Dompetnya flow ke sini gitu. Jadinya kalau kita lihat sekarang di blockchain yang ini nih lagi ada liquidity gede. Karena ada liquidity gede, kita harus ngelihat beta play-nya di sini selain main tokennya dia ada proyek-proyek gedenya nggak yang bakalan naik gitu. Jadi itu sesuatu yang harusnya diajarin. Bukan kayak lo masuk bayar gede supaya lo bisa ikutan doang. Cuma untuk ikutan, untuk ya ngeramein lah. Mungkin dapat duit tetap gitu, tapi dapat duitnya dengan cara yang salah dong, karena itu pump and dumping. Ini token yang hari ini kita semuanya beli. Semuanya pada beli. Coordinated kan naik. Betul. Di US sudah beberapa kali influencer seperti itu yang sampai dituntut sama SEC karena itu adalah manipulasi pasar. Iya.
Jadi Di sana agak ketat ya. Di sana lebih ketat. Di sini yang belum. Jadi Di sini nggak ada, belum. Nggak tahu, aku nggak tahu. Aku bukan aku rada-rada aku di asosiasi itu cuma basically kayak penasehat lah, basically asosiasi blockchain. Aku nggak terlalu aktif sekarang kayak gimana. Tapi mudah-mudahan udah ada ya. Aku nggak tahu sih. Mudah-mudahan udah ada. Nggak, if you see ini Indonesia itu sebagai market. Very potential gitu ya. Kita mesti memasyarakatkan ini, betul nggak? Jadi mempelajari trading dengan cara yang baik. Jadi lu ngelihat chartnya seperti apa, technical analysisnya seperti apa. Bukan cuma itu, teknologi belakangnya seperti apa supaya kita bisa tau flow-nya. Yang penting liquidity flow-nya gitu. Nggak usah benar-benar sampai ngerti, oh ini tiap proyek ini apa, proyek apa. Tapi kita tahu bahwa di dalam sebuah blockchain ini dia bisa dapat bridge, dapat liquidity dari mana aja nih gitu. Terus kita liatin di bridge-nya gitu. Oh ini dari sini lompat ke sini itu berapa duit gitu yang pindah gitu. Growth dari situ itu yang sebenarnya. Trading itu sebenarnya itu. Trading beneran tuh itu. Bukan pump-and-dumping, bukan kayak ini bakalan naik nih gara-gara semua orang pada beli, ada 2.000 orang bakal beli. Enggak, bukan gitu caranya. Kita lihat yang udah token-token yang udah established, kita lakukan technical analysis. That's how you do it sebenarnya. Ini mirip-mirip ya kayak saham kan? Because I did it in the past gitu ya. Okay. So when you talk like that, I can relate it into kalau dulu kan permainannya orang-orang yang big short itu. Itu kan main penny stock. Nah, ini bayangin kripto isinya penny stock semua. Kalau mainnya cuma penny stock terus habis itu dibeli barang segala macam. I mean, itu bukan skill. Itu sama juga dengan kita bilang, jadi ada juga satu kelompok, if I see it ya, bahwa pagi dia beli, sore dia jual gitu. Nah itu it's a one day. It's a day trader, right? Day trader. Terus kemudian yang kedua juga, jadi kita goreng yuk. Kita goreng. Nah, oke. Kata-kata kita goreng yuk itu yang kita benar-benar di kripto terjadi gitu. Terjadi banget. Yang aku nggak suka. Jadi that's why aku sebenarnya nggak like untuk analisis. Yang penting kita analisis dua hal, teknologi sama kita lihat technical analysisnya. Selanjutnya dari technical analysis kita masuk ke flow. Flow-nya itu, flow liquidity-nya masuk ke dalam atau keluar. Kita ngelihat juga obviously ya hal-hal yang kayak sentimen segala macam itu kan juga harus kita lihat ya gitu. Udah banyak sekali tools di luar sana ya untuk ngelihat ini kok kenapa harus pump and dump gitu. Itu aku cuma ya menurutku sih seperti itu. Analisanya dulu nggak gini loh Mbak. Dulu waktu zaman kripto awal-awal waktu aku pertama kali masuk 2017 yang kayak gini tuh jarang justru. Karena mereka belum mengerti bagaimana halnya. Orang-orang yang OG, orang-orang yang pertama kali masuk kripto justru nggak suka sama kayak gini-ginian. Nggak suka gitu. Karena dia lebih tahu bahwa teknologi and then the world going to digital. Going to digital dan ini Bitcoin akan menjadi aset masa depan segala macam. Kita dulu nggak gini. Kita nggak. Kalau sekarang lebih banyak masuk yang trader untuk taking advantage, keuntungan mau keuntungan sesaat kah, mau keuntungan besar kah atau kecil kah, tapi demi keuntungan, probability kan. It's more into business. Ini sebenarnya namanya semua industri pasti bakalan kayak gitu kan ya, bakal ada bad players ya gitu segala macam ya. Jadi aku ngerti sih asal usulnya dari mana. Cuma kalau ya untuk konteks podcast ini trading itu bisa belajar sendiri. Kalaupun misalnya ikut grup apa segala macam, jangan cari grup yang berbayar. Kalaupun harus bayar makan bareng lah gitu apa segala macam, bukan kayak bayar yang kayak. If you advise me, for example, I want to ini pertama kali nih mau ikut, ya kan mau ikutan. Lebih baik kita sendiri sembari mempelajari sendiri. Aku bilang sendiri sih. Aku bilang sendiri. Go through like banyak kok sebenarnya yang di luar sana course yang gratisan yang basically nggak usah pakai course juga sebenarnya, asal udah ngerti dasarnya ke trading view aja, habis itu di bawahnya banyak pendapat orang, baca satu-satu, jangan trading dulu gitu. Banyak juga di luar sana yang kayak trading tapi pakai fake money dulu gitu basically supaya kita bisa tahu gitu ini naik atau turun gitu segala macam. Dari situ kan ngerti caranya. Jadi ngerti caranya itu ya trading sendiri aja. Itu sebenarnya caranya sih. Kalau aku ya, dan ini pendapatku, ini bukan dari institusi yang berhubungan denganku sama sekali. Aku ngerasa itu lebih baik yang daripada cara-cara toksik yang lain. Jadi panjang nih aku. Justru bagus. Maksudnya bagusnya kita nggak banyak yang berbicara mengenai kripto, mengenai Bitcoin segala macam. Tapi kan mungkin dan mengajak itu dengan pengetahuan yang sangat minim. Ya kan, karena ikut aja dulu nanti lu ngerti deh gitu. Nah itu kan
Itu oke. Jadi banyak yang ngajak itu untuk masukin ke kripto tertentu. Kayak itu yang harus di watch out. Kayak misalnya, lo ikutan event gue. Itu yang digoreng kah? Mungkin gitu. Lo ikutan event gue tapi nanti lo beli ini ya gitu, token ini. Dan kalau misalnya kayak gitu, terus kita googling tokennya itu rupanya token kecil banget, nggak muncul di Google lah segala macam gitu, atau mencurigakan gimana gitu, atau nggak legal di Indonesia gitu. Ngejauh deh. Better ya. Jadi yang kalau misalnya dulu tuh itu sebenarnya berdasarkan kulturnya Bitcoin dulu, tapi waktu itu untuk Bitcoin, which is true gitu. Kalau dulu kulturnya kita sering banget kayak ada Bitcoin breakfast, Bitcoin brunch. Iya, I kita know. tahu kan ya, jadi kita ngumpul gitu, terus kita makan bareng gitu, segala macam. Kagak ada harus dibayar. Oh, lu harus bayar ikut-ikutan. Lu kalau mau makan sama kita harus bayar. Nggak pernah ada yang kayak gitu dulu. Jadi ini cuma makan bareng, kita semuanya beli Bitcoin sama-sama kok. Gue beli Bitcoin, gue punya berapa Bitcoin kok gitu. Terus kita ngobrol gitu, ini nanti kita kayak gimana ya gitu. Negara kita kayak gimana? Exchange informasi. Negara kita kayak gimana nih dengan adanya exchange baru ini, misalnya kayak gitu. Kalau sekarang tuh akhirnya kumpul, ya masih ada sih yang kumpul nggak berbayar, yang cuma buat nongkrong aja. Ada banyak di luar sana sih, masih banyak grup-grup yang baik dalam tanda kutip ya. Tapi banyak juga grup yang jelek. grup yang jelek tuh jelek banget soal. Aku sampai cuma kayak satu influencer yang digede-gedein segala macam, posting foto pakai mobil bagus lah segala macam gitu kan. Tapi ya akhirnya ya kayak tidak meyakinkan karena dia minta duit gitu. Udah kayak kalau if you're a really good trader, ngapain minta duit? Bagi informasi. You can make your own money. You can make your own money. Ya itu bedanya sama negara-negara, sama industri-industri lain. Kripto kalau berbagi kita makin kaya justru. Kalau kripto kalau yang lain kan, gue nggak mau bagi-bagi karena ini rahasia dapur gue gitu segala macam. Ya, kalau lo kayak gitu sih. Kalau di industri lain mungkin bener gitu. Tapi kalau kripto ini kan semuanya ya kita nyoba-nyebarin ide-ide kita dong. Tapi kan di real life aja juga kan monopoli kan itu something yang nggak boleh. Itu juga kan. Itu kan insider trading, Mbak. Iya. Ya kan? Bener. Boleh insider trading gitu loh. Jadi sebenarnya kalau saya mendengarkan sebelah sini digital banget, sebelah sini dinosaurus banget. Bukan. Maksudnya finansial yang ini ya, tradisional ya. Maksudnya tradisional banget sebelah sini. Itu sebenarnya ada satu sama sebenarnya. Ujung-ujungnya adalah regulasi sekarang untuk kripto memang tidak terlalu banyak. Saya nggak bilang harus diregulasi, tapi saya bilang harus self-regulating. Kultur kita harus self-regulate semuanya. Jadi kita harus coba supaya tidak ada lagi lah yang kayak gini-gini gitu. Benar-benar kalau misalnya memang mau jujur gitu, kita trading, kita pelajari dengan skill, kita ngerti skillnya, kita sebarin gitu bersama-sama. Pertanyaannya kan kalau misalnya dalam financial itu secara tradisional itu kan diatur oleh BI bagi kita kan. Kalau dalam hal digital ini? Kalau technically kalau kripto secara worldwide tidak diatur dan sangat susah untuk diatur karena apapun yang terjadi dengan kripto it's decentralized, right? Jadi nggak ada governing body-nya sendiri satu untuk semua kripto. Ada beberapa kripto yang memang punya basically governing body, biasanya bentuknya DAO, jadi decentralized autonomous organization. Ini DAO ini governance tapi chain layer, jadi layernya bukan di dunia nyata nih, di dunia maya juga. Ini sebenarnya potensi gede banget. Kenapa? Karena semua governance decision itu kelihatan on chain. Kita secara transparan banget gitu. Bahkan ada yang pernah bilang ini nanti masa depan pemerintahan semuanya bentuknya kayak gini. Nah, governance tersebut bisa menentukan banyak hal. Bisa menentukan fee yang didapat berapa di dalam sebuah chain. Bisa menentukan ini untuk sesimpel kayak misal kita bakal spend buat event ini untuk onboarding user gitu segala macam, bisa kayak gitu juga. Itu governance yang sebenarnya banyak negara yang di luar sana yang udah mulai coba untuk POC untuk adopting dan segala macam, cuma belum aja. Jadi memang is it going into that direction ya? Directionnya kalau menurutku itu sekarang ada dua. Yang satu pihak Eropa kebanyakan European Union itu mau diregulasi langsung dari pemerintah. Yang kayak ini nggak boleh masuk, nggak boleh keluar gitu segala macam. Ada juga yang kayak Amerika yang memperbolehkan semua governance ini lepas ke self-regulating. Nah, sebuah self-regulating organization di dalam dunia kripto itu namanya DAO, pemegang token yang membuat keputusan. Kalau aku lihat, aku lebih Indonesia tentunya salah satu dari itu ya gitu. Aku nggak nyebut yang mana lah. Yang mana kan? Tapi arahnya memang lebih ke arah yang Eropa daripada yang ke Amerika lah basically. Tapi aku nggak komentar soal itu obvious lah.
Aku lebih ke arah dari pertanyaannya Mbak, apakah ini bisa di-regulate, apakah ini bisa di-govern? Sebuah blockchain yang udah established, yang udah besar dan itu udah punya self-governing sendiri, punya self-governing mechanism sendiri gitu. Kalaupun nggak punya DAO, nggak punya organisasinya gitu, dia tetap punya pemilik-pemilik node, pemilik-pemilik servernya lah basically. Itu kan sebenarnya mereka mengontrol kalau misalnya nanti ini Bitcoin suatu saat bakalan kita ubah nih supaya kita pakai sebuah quantum proof cryptography yang ini gitu, misalnya kita ganti gitu semuanya gitu, itu nggak bisa langsung berubah, harus di approve sama semua node itu karena dia harus ganti software. Kalau mereka pada nggak mau ganti software terjadi fork, pecah jadi dua. That's gonna be very expensive. That's going to be very expensive for both of them gitu. Jadi kalau itu sebenarnya governance juga menurut aku, governance dari kepemilikan, jadi governance dari runningnya, karena computing powernya dibagikan. Sama dengan yang blockchain yang lain. Jadi aku lihat self-regulating itu kayaknya manusia memang kedepannya bakalan ke arah situ, like the human race gitu. Satu lagi sih kayak kayak di US tuh kan sekarang CBDC di stop. Ya. Dan di US itu CBDC isunya adalah sangat centralized desainnya. Iya. Ya jadinya Trump nggak mau karena akhirnya kayak yang kejadian di China kan. Di China. Tiba-tiba aja ini wallet gue frozen, gue nggak bisa pakai lagi gitu gara-gara gue speak out against the government about ini gitu misalnya. Gitu. Terus jadinya dia nggak bisa pergi kemana-mana gitu. It's terrible, right? Gitu. Nah kalau misalnya di Amerika bisa seperti Trump nggak mau itu terjadi. Whatever you say about him, he's very right about this menurut aku. Freedom itu penting. He's a businessman. Freedom itu penting gitu. Dan dan dia menyetop CBDC berjalan. That's a step in the right direction for like self-governance of your own funds, of your own assets, kepemilikan. You control your own destiny. You control your own destiny. Yes. Kata si Trump. That's exactly right. Why should I control your destiny? Yes. I have mine. Yeah. Perannya pemerintah itu kan sebenarnya cuma melindungi dari serangan luar, melindungi keamanan internal, harusnya nggak sampai mengontrol uang masing-masing negara gitu. Jadi di sisi lain dia juga mengulurkan tangan ke kripto kan gitu. Iya. Dan jadi bagian dari aset-aset itu gitu sekarang gitu, yang ada di bagian di basketnya dia gitu. Selain itu juga jadi bagian dari stablecoin juga jadi perpanjangan tangannya USD sekarang gitu. Jadi he's doing the right things. Ini strategi yang beda banget. Bener-bener. Ini karena kita ngomongin Amerika ya. Boleh. I wanna ask you gini. Your personal opinion, your personal inilah. Okay. How you see couple-nya Trump sama Elon Musk? Oh, mereka benar-benar bromance. Yeah. Namanya bromance. Aku suka karena aku ngerasa sih dari satu teknokrat kan, yang satu lagi businessman gitu kan. Itu mereka udah kayaknya Elon udah di-adopt deh. Kalau ini banget ya. udah kayak botol sama tutupnya. Udah. Dan memang kayak kita lihat sih kayak selama ini kan yang banyak masukin duit ke Amerika kan Soros di sisi satu laginya gitu kan, dan dia udah masukin lebih banyak daripada Elon kayaknya kalau aku tahu. Tapi Elon itu masuk bukan cuma dengan duit tapi dengan teknologi. Aku ngerasa itu bagus banget karena bukan hanya influence yang dimasukin, tapi gimana caranya supaya mengoptimize Amerika gitu. Ini optimisasi di level negara gitu. Dia selama ini kalau kita pernah lihat ya ada SpaceX lawan mesin roket zaman dulu. Mesin roket zaman dulu tuh pipanya di mana-mana gitu segala macam. Bisanya nggak bagus. Kalau dia cuma cek jadi gitu. Elon Musk itu luar biasa di dalam itu gitu. Yang aku harapkan, yang aku belum tahu ya nanti bakal kejadian atau nggak. Cuma yang aku harapkan pemerintahan Amerika juga bisa digituin gitu, dibuat lebih streamlined. Bukannya now is going on dengan mudah-mudahan Doge bisa seperti itu. Kan hasilnya kan baru tahun depan. Aku juga suka caranya Doge itu diimplementasi. Itu adalah agensi yang langsung jalan tapi selesai tahun depan.
Jadi periode hidupnya itu cuma 1 tahun. Titik. Is one tahun. Kalaupun nantinya di extend, gue nggak tahu ya gitu. Tapi at least untuk sekarang, I really like the concept. Karena daripada nambahin, kan suka konyol kayak gitu. Oh, kita harus mengurangi agency. Mari kita nambahin agency lagi gitu kan, kedengar konyol gitu. But if it's a temporary thing, not even an agency tapi sebuah temporary body. To consolidate gitu, kan to sebenarnya. consolidate semuanya gitu. That makes a lot of sense. Akhirnya US bisa mengurangi seperti itu. Negara kita juga mungkin harusnya seperti itu fokusnya gitu. Apa yang kebanyakan nih gitu, apa yang kebanyakan di negara ini gitu, apa yang terlalu banyak kita habisin untuk hal yang nggak perlu gitu. Do you think that ada related dengan yang terjadi di kita dan di sana? Aku nggak tahu sih kalau yang di Indonesia. Aku sebenarnya kalau untuk Indonesia aku tidak punya pendapat politik soal yang ini sih. Jadi aku ngelihatnya kayak kalau Indonesia bisa fokus untuk kayak mengencangkan ikat pinggang lah ya gitu. Sekarang kan kita punya presiden doing it gitu loh, dan mudah-mudahan ya kan dengan mengurangi semua belanjanya segala macam, ngurangin kementeriannya juga. Waktu kalau di Trump sih dia kementeriannya juga kan dikurang-kurangin. Nah kali ini kan dia dipecah. Somehow kita mesti lihat lah, negara Amerika sama kita kan memang two different culture, two different yang berbeda ya, tapi the way mereka menjalankannya itu dengan cara yang hampir sama sebenarnya. Gitu. Well, that's nice then. Kalau misalnya memang fokusnya di mengurangi ya, bukan dibuat lebih bloated. Aku ngelihatnya juga ada beberapa yang contekannya yang sovereign wealth sovereign wealth fundnya US kan sebenarnya kan juga kan Trump juga mention dia mau bikin sovereign wealth kayak di negara-negara Saudi gitu kan. Di sini juga kan gitu. Aku ngeliat ya oke gitu. Sekarang tinggal eksekusinya gitu. Kita we'll see lah, that's the plan sebenarnya. That's the plan. It's a good plan. Like I mean if it's I don't know the details, tapi kalau dari kulitnya sih it's a very good plan. Tapi yang satu yang kayaknya Indonesia belum melakukan adalah ada badan independen dari luar yang mengecek semuanya. Karena Doge walaupun semuanya sekarang dihitungnya kerja di pemerintah, isinya kan orang swasta semua atau kalau di Amerika. Don't you think dana para di sini apa ya? Danantara. That is one of like what I see, because Danantara itu lihat orang-orang yang eksekutifnya. Is orang ini semua. We'll see ya. We'll see. That's why I'm asking you. I don't know about it. Aku kalau politik Indonesia aku nggak terlalu bisa komentar banyak sih. So one more also. Maksudnya pengen tahu aja, how make Trump choose Alan as dia punya partner in crime? Awalnya kenapa? Aku juga ngeliat tuh, karena aku ngikutin banget ya mereka. Iya, aku juga ngikutin soalnya. Elon kan dulu nggak terlalu suka sama Trump, terus jadi suka. Nah, waktu itu kenapa? Titik mana tuh? Tahu nggak? Itu titik waktu Trump ditembak di kepala loh. Oke. Kalau sebelumnya dia udah mulai ngomong positif soal Trump, tapi akhirnya dia bilang oke, gue bakalan kerja buat Trump apa segala macam gitu. Itu kan setelah itu kejadian, dan bukan cuma dia. Kita bicara RFK Junior segala macam. Sebelumnya dia memang udah mulai oke lah gitu, udah mulai soft ke Trump, tapi begitu ketembak dia langsung oke, gue sama lo sekarang gitu. Karena ya itu hal yang hebat banget loh. Maksudnya kan dia pada saat ketembak sakit, kuping kan sakit banget tuh kalau kena gitu kan. Dan dia kan nggak tahu dia bakal mati atau enggak apa segala macam. Bisa aja nih otaknya yang keluar gitu kan. Walaupun dia cuma cuma sakit banget loh, kuping di jewer aja sakit gitu ya. Iya, apalagi kena ledakan. Apalagi kena ketembak gitu. Nah, ditembak lagi. Nah, kemudian dia yang pertama kali dia lakukan berdiri, dia bilang fight gitu. Supaya semua orang tenang. Karena itu hampir aja bisa riot loh. Kalau dia nggak bangun, dia langsung diangkat gitu. Itu langsung ini orang langsung riot itu di situ gitu. Tapi dia berdiri, dia fight. Itu ada sesuatu di situ gitu. Ada yang bilang kalau di kampanye Trump ada yang bilang itu memang dari Tuhan memberikan gitu dia untuk hidup lagi segala macam. Tapi nggak usah masuk ke religi lah. Kita bicara soal semangatnya seseorang yang memang ketembak, nggak tahu dia kondisinya gimana. Yang pertama dia pikirin adalah semuanya gitu. Ayo kita semuanya fight gitu. Kita bisa kok gitu. Itu amazing banget menurut aku. Jadi as simple as that. Jadi dari situ semuanya pada berubah kan. Sampai Joe Rogan yang selama ini dulu pernah ditanyain berkali-kali mau nggak nginterview Trump, nggak mau kan. Akhirnya dia nggak interview Trump gitu kan. Itu podcast loh. Podcast terbesar loh di dunia loh gitu. Dan dia akhirnya mau karena like this guy actually is believes what he says gitu. Bukan cuma ngomong doang gitu. Iya.
Aku ngelihatnya itu sih ketulusan. Itu yang bikin Elon tertarik. Is there any lobbying before that nggak? Menurut Pasti kamu? pasti ada lah ya gitu. Tapi ya lobbying kan lobbying, ini kenyataan, pembuktian terhadap kepercayaannya gitu. Aku kagum sih sebenarnya, dan aku ngerasa itu kayak turning point-nya Amerika sih. Kalau dia nggak noleh kena kepala. Itu sekarang kayak itu gimana di atas Indonesia itu. Tuh US kayak gimana tuh sekarang, US kayak gimana tuh, mungkin udah perang saudara lagi. Ya, ini memang sudah chaos kan sebenarnya sebelumnya. Karena yeah. dengan dia terus diselingi satu, terus kembali ke dia lagi. How come? Karena kan sebenarnya kan ada satu continuity benang merah ya. Ada benang merah di situ. Dari satu presiden ke presiden lainnya sebenarnya. Tapi kan ini kan totally blok tiba-tiba aja diganti di tengah. Kan? Itu kan banyak tuh bisa dibicarain. Aku nggak bakal ngomong terlalu banyak soal itu lah. Cuma banyak yang bisa dibicarain waktu Biden naik juga gitu, sebenarnya banyak yang dipertanyakan juga kan sampai sekarang. Tapi sekarang Trump balik, Trump jadi presiden, malah sekarang Tesla yang dibakar-bakar tuh di luar sana gitu. Nah, ini kan kayak ini pasti terkoordinir. Karena kalau kita lihat di Amerika tuh hampir semuanya terkoordinir. Oposisinya gitu kan. Nah, kalau oposisinya caranya kayak gitu, ya wajar kalau banyak sekarang orang di Amerika yang walaupun nggak ngomong besar-besar di sosial media, tapi mendingan gue sama Trump aja deh gitu. Karena kita udah sampai titik di mana ini udah the lowest lah. Kita udah nyampe titik di mana teknologi itu akan menciptakan bukan cuma AI, tapi AGI, ASI, Artificial Super Intelligence kan. Itu udah titik di mana kalau Amerika ketinggalan selamanya. China itu growth-nya cepat sekali. Right? Kemarin electric vehicles, dia jumlah pabriknya jauh lebih banyak daripada US. AI labs juga jauh lebih banyak, walaupun OpenAI masih nomor 1 ya gitu, tapi udah jauh lebih banyak yang lain. Nah, growth dari itu tuh sekarang kalau negaranya nggak kuat, negaranya nggak punya political strength yang luar biasa gitu, dan memang fokus di situ gitu, fokus untuk akselerasi gitu, nggak bakalan kita di masa depan mikirin US itu sebagai superpower. Superpower itu didefinisikan di sini gitu. Nah, ini timingnya bagus banget bahwa Trump balik. Trump fokus di benar-benar ngurangin gendutnya si government ini, dan fokus di benar-benar growing gitu, industri segala macam. Aku ngelihat kayak investor-investor kayak VC. Aku punya banyak teman VC kan. Ada VC yang Y Combinator kan gede banget tuh di US. Sebelumnya fokusnya tahun-tahun sebelumnya benar-benar cuma fokus software as a service doang. Gitu. Sekarang infrastruktur project loh Mbak. Apakah itu roket, satelit, apa segala macam. Sudah harus, karena sekarang kita bicara soal China, kita bicara soal North Korea, kita bicara soal Russia. Banyak banget. Kalau dulu kan kita hanya bicara Amerika aja sama Rusia. Kemudian Amerika, Cina gitu. Sekarang sekarang multipolar kan negara kita. Negaranya bukan cuma satu lawan satu gitu. Indonesia selalu selama ini memposisikan dirinya kan, setahu aku ya gitu, not a politician, tapi kita selalu di antara gitu kan. Jadi yang sini atau yang sana gitu kan. Tapi di kondisi yang multipolar sekarang gitu, udah nggak bisa lagi. Harus milih. Ya harus milih. Di side yang sebelah mana, nggak bisa playing safe di tengah-tengah, is kind of like bridging. Apalagi kalau sekarang dengan perang tarifnya Trump ke seluruh dunia, itu kan juga nantinya kalau misalnya kena Indonesia gimana? Aku yakin diplomat kita yang hebat di luar sana, yang di DC, orang Indonesia yang kerja di DC untuk fighting untuk ini, pasti mereka fighting banget gitu. Tapi ya hati-hati gitu. US kalau kita bersama US sebenarnya menurutku pribadi ya lebih baik. Kenapa? Karena kontrol terhadap kebebasan itu cocok sama kita. Kita kan demokrasi gitu, merdeka gitu kan gitu. Kita unity in diversity. It's the same. Yes, pluribus unum kan. Itu kan? Persis sama. Kemudian freedom is not free. Yes. Ya kan? They give you freedom, but mesti ada pagarnya. It's the same thing. Harus diperjuangkan aku rasa culturally, walaupun kita bahasanya beda apa segala macam, kita miripnya sama US. Adopted-nya tuh sebenarnya lebih ke US. Benar. Karena kan more business going into-nya kan US sebenarnya. Betul sebenarnya. Gitu kan, kalau kita going to Europe, is different countries kan di Europe. Kita ngeliat sekarang growth-nya ya jangan sampai kayak kemarin-kemarin gitu. Jadi growth-nya harus lebih ke arah investasi dari US, bukan hanya dari China yang grow gitu.